Kasus pemutusan arus sepihak PLN naik penyidikan. Dugaan fraud menguat, publik soroti transparansi pelayanan. 50 kota, 5 September 2025 kasus pemutusan arus listrik secara sepihak terhadap tempat usaha milik Riza Alfiandra, Eskom, resmi masuk tahap penyidikan. Kepolisian telah memanggil Riza untuk memberikan kesaksian pada Kamis, 28 Agustus 2025, dan menegaskan bahwa pemanggilan terhadap oknum PLN yang diduga terlibat akan segera dilakukan. Bribtu Fatwa Reda, penyidik yang menangani perkara ini, menegaskan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur tersebut. Kami akan memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terkait dari PLN. Semua bukti dan dokumen akan kami teliti. Kami ingin kasus ini transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan, ujarnya. Kronologi, dari pemutusan sepihak hingga kecurigaan permainan oknum. Kasus ini bermula pada Selasa, 26 Agustus 2025, ketika Riza menghubungi call center PLN 123 untuk meminta penjelasan atas pemutusan listrik dan pembongkaran meteran di tempat usahanya. Namun, jawaban dari PLN Pusat mengejutkan, tidak ada catatan resmi terkait pemutusan tersebut dalam sistem nasional PLN. Sebagai pelanggan, saya sangat terkejut. Tidak ada rekaman laporan atau perintah resmi terkait pemutusan itu. Ini memunculkan dugaan adanya permainan oknum di tubuh PLN 50 kota, ungkap Riza. Indikasi kecurangan yang terungkap dari penelusuran awal, sejumlah kejanggalan mencuat. 1. Surat tugas petugas P2TL, penertiban pemakaian tenaga listrik, kadaluarsa. 2. Pelaksanaan P2TL melanggar SOP yang berlaku di internal PLN. 3. Minim transparansi dalam pengambilan keputusan terkait pemutusan dan denda. 4. Surat panggilan pelanggan tidak tepat waktu dan kurang jelas. 5. Klaim fiktif berupa denda dan tagihan mencapai 45 juta rupiah. 6. Pelayanan buruk terhadap pelanggan, termasuk tanpa penjelasan resmi tertulis. Riza menambahkan, ia telah mengantongi nama 8 oknum PLN yang patut dicurigai. Semua fakta ini harus dibuka. Saya ingin keadilan, dan berharap pihak PLN Pusat ikut turun tangan, ujarnya. Sudut pandang hukum, fraud dan penyalahgunaan wewenang. Pakar hukum pidana, yang tidak mau disebutkan namanya, menilai bahwa kasus seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Fraud atau penipuan berbasis kewenangan adalah salah satu bentuk kejahatan kerah putih. Jika terbukti ada penyalahgunaan jabatan untuk memeras pelanggan, hukuman bisa lebih berat. Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah dasar hukumnya. Namun jika ada unsur korupsi, maka UU Tipikor akan berlaku, jelasnya. Fraud umumnya dilakukan dengan cara manipulasi informasi, dokumen palsu, atau penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Menurut Dr. Andi, kasus ini menjadi alarm serius bagi PLN agar memperketat pengawasan internal dan menindak tegas oknum yang terlibat. Data nasional, pengaduan pelanggan PLN meningkat. Data Kementerian ESDM tahun 2024 mencatat adanya 7.240 laporan pelanggan terkait pelayanan PLN, dengan sebagian besar keluhan berhubungan dengan penertiban P2TL dan pemutusan listrik mendadak. Sumatera Barat sendiri menempati peringkat ke-6 sebagai provinsi dengan jumlah laporan terbanyak. Aktivis konsumen listrik, Lembaga Konsumen Energi Nusantara, LKN, menyebut kasus Riza hanya puncak gunung es. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan transparansi di tingkat daerah. Sudah saatnya PLN Pusat melakukan audit menyeluruh, ujar Ketua LKN, Sri Hartati. Suara publik, ketidakpercayaan masyarakat semakin besar. Kasus ini memicu reaksi keras masyarakat, terutama pelanggan PLN di Kabupaten 50 kota. Banyak warga mengaku tidak heran dengan dugaan adanya permainan oknum. Kami pelanggan sering diperlakukan semena-mena, tiba-tiba ada tagihan besar atau pemutusan listrik tanpa penjelasan. Kasus Pak Riza ini semoga jadi pelajaran, ujar Fajar, warga Payakumbuh. Netizen pun ramai membicarakan kasus ini di media sosial dengan tagar Pel50 Kota dan keadilan untuk Riza, menuntut transparansi dan tindakan tegas dari pihak berwenang. Dampak sosial dan ekonomi. Selain kerugian materi, kasus ini menghentikan aktivitas usaha Riza yang menjadi sumber mata pencaharian bagi puluhan karyawannya. Usaha saya mati total, kerugian semakin menumpuk. Saya harap kasus ini segera diselesaikan agar kami bisa bekerja lagi, ujarnya. Pengamat ekonomi daerah, Rafli Setiawan, C.M.E., menilai bahwa kasus seperti ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan pelaku usaha terhadap pelayanan publik.
Ketika perusahaan penyedia layanan dasar seperti PLN tidak transparan, iklim investasi daerah bisa terganggu, ungkapnya. Kesimpulan, sorotan publik dan harapan keadilan. Kasus pemutusan listrik sepihak ini kini menjadi sorotan nasional. Publik menantikan langkah tegas kepolisian dan PLN pusat untuk mengusut dugaan fraud dan mengembalikan hak-hak pelanggan. Jika terbukti ada penyalahgunaan jabatan dan manipulasi dokumen, ancaman hukuman terhadap para pelaku bisa sangat berat. Kontributor Jejak Digital News, Satria Picancang melaporkan.